Kalau batuk pilek, apalagi anak, biasanya kita tidak bisa lanjutkan pembiusan. Karena jalan nafas anak itu kecil, Kak. Kalau ada dahak, dia bisa menutup total jalan nafas. Jadi itu sangat berbahaya. Gigi goyang, pada saat kita mau dibius total, itu kita perlu pemasangan alat bantu nafas. Nah, laryngoskop itu kita akan memasukkan ke dalam rongga mulut. Kalau dia menyenggol bagian organ gigi gitu ya, gusi, itu bisa menyebabkan perlukaan sampai dengan patah. Dan dia bisa masuk ke lambung. Kalau ada yang pernah dioperasi atau pernah ditreatment medis dan membutuhkan relaksasi untuk tubuh kita, pasti udah paham yang namanya dokter anestesi. Tapi kalau yang belum, mungkin belum familiar ya. Banyak sekali yang belum familiar dengan dokter anestesi ini. Padahal perannya sangat penting sebelum, sesaat, dan pasca operasi. Ini dia dokter anestesi kita hari ini, Dokter Adika Putri, spesialis anestesi. Halo. Halo, selamat sore dokter. Selamat sore Kak Ite, apa kabar? Baik, dokter apa kabar? Baik, alhamdulillah baik, sehat. Sebelumnya makasih banget udah memenuhi undangan saya ke sini. Terima kasih sama-sama, it's my pleasure. Senang banget ada di sini. Thank you. Kita akan berbicara soal anestesi ya. Ini banyak banget mungkin yang belum pernah operasi, khususnya belum pernah tahu apa itu dokter anestesi. Dari sekian banyak spesialis, kenapa sih memilih anestesi? Ini pertanyaan menarik sekali ya. Anestesi itu sebetulnya buat kami para dokter itu area-area yang jarang sekali kita bisa akses ya, karena memang tingkat kompleksitas ya keilmuannya tinggi. Jadi kalau taraf dokter umum gitu ya, itu agak kurang kurang attracting ya, karena memang sulit gitu ya. Tetapi yang membuat saya tertarik di anestesi itu adalah pada saat saya berada di sisi pasien yang mengalami sakit kritis dan dia bisa bangun. Itu pengalaman pribadi ya Kak itu ya. Jadi saya pernah dapat pasien muda, kebetulan dia tidak punya penjaminan pembiayaan pada saat itu. Dia datang dengan oksigennya 40% dan kemudian dalam beberapa detik kita bisa recovery. Itu buat saya amazing. Jadi pada saat saya ambil dokter umum, kemudian lihat pasien bisa survive, I think this is my passion. Kayaknya di situ deh passion saya. Gitu. Waktu itu berarti lagi koas ya berarti ya? Dokter umum. Dokter umum ya? bekerja, kemudian dapat pasien tiba-tiba di IGD itu. Ya udah, saturasi oksigen 40, pasiennya udah biru, denyut jantungnya sekitar 160. Udah nih mau diapain nih? Habis setelah itu kita resusitasi, perbaikan, dan it's miracle ya. Buat saya anestesi itu miracle, bisa membuat pasien itu perbaikan dari kondisi kritis. Kemudian kalau khususnya di kamar operasi, bisa pasien dari kondisi tidur kemudian bisa membangunkan dalam kondisi aman. It's really something. Wah, something for me. Oke. Kayak ada kepuasan tersendiri ya. Ya. Wow. Yeah. Oh berarti kalau dokter anestesi itu kebanyakan tidak ada kayak praktek dong ya? Atau ada juga? Tidak ada. Kita berarti kan datang ke pasien yang mau operasi begitu ya. Betul. Dan juga mungkin selain operasi kan juga ada yang minor-minor juga dengan dokter anestesi ya. Kita pasti attach dengan rumah sakit. Gitu. Jadi nggak mungkin kita praktek private, prakteknya kita nggak mungkin. Kita attach ke rumah sakit yang memang punya center untuk melakukan tindakan operasi dan tindakan di luar kamar operasi. Oke, nah ini anestesi ini tugasnya apa aja sih dok? Tugasnya banyak banget sebenarnya. Untuk anestesi yang bekerja di kamar operasi, tugasnya adalah sebetulnya mengakses. Jadi ada pre-anestesi assessment adalah mengakses kelayakan pasien itu bisa menjalani operasi. Itu yang pertama. Jadi apa aja tuh yang di-assess semuanya. Jadi riwayat pengobatannya, riwayat perjalanan penyakitnya, dia punya riwayat alergi enggak, asma, penyakit penyerta yang lain seperti darah tinggi, hipertensi, gula gitu ya. Kemudian ada tidak faktor-faktor penyulit dari sisi fisik yang kita lihat. Jadi karena kita nanti akan pasang alat bantu nafas, kita harus lihat nih, ada nggak kesulitan kita pasang alat bantu nafas. Atau mungkin kalau kita mau spinal, kita harus lihat dulu nih, ada nggak tulang belakangnya yang memang ada malformasi sehingga mungkin kita nanti akan berhadapan dengan kesulitan tertentu pada saat melakukan pembiusan. Jadi melakukan assessment atau pemeriksaan sebelum anestesi dan kelayakan operasi. Itu untuk yang pra operasi. Kalau misalkan kayak
tadi di spinalnya itu tuh based on apa dok? Dipegang kah atau harus di ronsen? Cukup sebetulnya untuk pertama adalah dari pemeriksaan fisik saja. Jadi dipegang aja, Oke. dipegang terus kita bisa lihat biasanya kalau dia sudah ada ke bentuk yang berbeda dari biasanya, sudah cukup terlihat. Jadi nggak perlu khusus di ronsen. Oke, kalau misalkan kayak tadi kan ada pertanyaan yang riwayat asma, riwayat alergi obat gitu-gitu ya dok ya, ada riwayat apa-apa. Itu kan berarti kan based on jawaban dari pasien ya, betul ya? Betul. Nah itu ada nggak sih mungkin yang pasien salah jawab atau mungkin lupa bahkan pernah ini? Ada nggak dok? Banyak. Oh banyak. Banyak, dan itu jadi apa ya, jadi kesulitan kita nanti pada saat pasien dioperasi ya. Iya. Kadang-kadang misalkan gini, saya punya asma dok, tapi saya juga nggak yakin itu asma karena ya itu kayaknya udah 5 tahun yang lalu ibu saya yang bilang asma. Itu akan menjadi kesulitan sendiri terus terang. Jadi pada saat dilakukan pembiusan, kalau pasien tidak jujur atau tidak certain terhadap kondisi klinis diri sendiri, itu akan menyulitkan memang. Karena ada obat-obat yang memang harus kita hindari untuk pasien-pasien dengan penyakit penyerta tertentu. Jadi itu penting. Misalkan ada lagi punya hipertensi, saya punya hipertensi tapi saya nggak yakin punya hipertensi dok, gitu. Ternyata masuk ke kamar operasi tensinya 170. Ada obat-obat anestesi yang tidak bisa kita berikan pada pasien-pasien hipertensi. Iya. Jadi memang pasien betul-betul harus tahu dan paham kondisi yang dimilikinya. Tetapi pada dasarnya kalaupun memang terjadi hal-hal yang di luar yang kita prediksi, sebetulnya tetap bisa kita kerjakan dengan aman semuanya di meja operasi. Oke. Oh berarti asesmen awal, terus kemudian begitu masuk ke ruang operasi, amit-amit kalau misalkan dia salah jawab atau ada lupa, bisa diatasi juga dengan dokter anestesi. Sudah ada ilmunya lah ya. Kalau misalkan kenapa tinggal ada caranya gitu lah ya. Ilmunya ada, obatnya ada, insya Allah lancar. Oke. Oke, nah ini kan tahap-tahapan tadi dari pra-assessment, terus kemudian di ruang operasinya Di ruang sendiri. operasi. Di ruang operasi diakses lagi itu kayak itu. Jadi kadang-kadang dari preoperasi ke ruang anestesi itu bisa jadi berbeda harinya. Kan kadang-kadang nggak langsung hari itu ya, apalagi operasi elektif. Itu bisa berbeda harinya. Nah kadang pasien masuk di hari operasi itu bisa berbeda. Misalkan pasien datang dengan kondisi batuk pilek. Kalau batuk pilek, apalagi anak, biasanya kita tidak bisa lanjutkan pembiusan. Sehingga operasi untuk anak dengan kondisi batuk pilek harus dilakukan perbaikan kondisi dulu. Karena jalan nafas anak itu kecil, Kak. Kalau jalan nafas anak itu kecil, dia ada batuk, dahaknya dia menumpuk, maka dia akan bisa menutup total jalan nafas. Karena memang jalan nafasnya sudah kecil. Kalau dewasa berbeda, jalan nafas dia besar. Kalau ada dahak dia bisa nutup mungkin separuh aja, setengah. Tapi kalau anak-anak beda. Dia diameternya kecil, kalau ada dahak dia bisa menutup total jalan nafas. Jadi itu sangat berbahaya. Kalau misalkan anak tuh biasanya dokter sering operasi atau sering anestesi tuh pas penyakitnya apa? Macam-macam ya, variasi ya. Dari mulai anak baru lahir, kemudian gangguan penutupan usus, kemudian sampai dengan paling umum sih kalau sekarang umumnya biasanya sirkumsisi, hernia. SMV itu ya? Sirkumsisi itu sunat ya. Oh sunat, oke. Sunat dengan indikasi medis ya. Kemudian hernia, kemudian apalagi ya, bibir sumbing, kemudian banyak ya, ada juga dengan gangguan motilitas usus atau robekan di bagian testis itu juga. Nah berarti itu harus benar-benar batuk pilek aja tuh bisa mengganggu berarti ya, harus benar-benar perbaikan dulu gitu ya. Betul, kecuali kondisi emergensi ya Kak itu. Kondisi emergensi itu operasi yang dilakukan untuk dalam upaya menyelamatkan pasiennya, sehingga operasi emergensi akan dilakukan apapun kondisi underlying disease pasiennya. Jadi kalau misalkan pasiennya misalkan dia batuk pilek, dia membutuhkan operasi, katakan begini, anak ini habis terbentur, turun dari sepeda, kemudian mohon maaf, testisnya melintir ya, berarti dia harus segera operasi nih. Padahal pasiennya batuk pilek itu kita tidak boleh tunda. Kita harus tetap karena torsio testis tadi dia akan mengganggu. Nah itu operasi, tetapi kita melakukan upaya-upaya optimalisasi istilahnya. Jadi bisa kita berikan obat-obatan untuk mengencerkan dahaknya dengan inhalasi dan menggunakan obat-obat lain yang sifatnya mengurangi anti radang. Oke. Nah tadi di dalam operasi dan kemudian setelah operasi juga dokter anestesi asesmen ulang.
Ya, kalau setelah anestesi yang kita akses ulang adalah nyerinya. Ya. Apakah obat anti nyeri yang kita berikan setelah anestesi itu sudah cukup memadai? Kemudian kita lihat lagi apakah ada efek menggigil. Biasanya pasien itu menggigil karena paparan udara dingin ya di meja operasi. Itu kita observasi. Kalau memang masih membutuhkan obat anti nyeri, kita akan berikan tambahan. Kalau dia pasien menggigil, kita atasi menggigilnya. Umumnya begitu. Nah ini kan anestesi bisa dibilang seperti bius ya. Ya, Kemarin betul, saya bius sesar ya. juga di bius di spinal. Yes, gimana? Nggak sakit sih, Mm-mm. cuman kalau udah hilang sakit banget. Lumayan ya ternyata. Iya, kalau udah hilang sakit banget. Yes. Dan kemarin emang nggak dikasih terlalu banyak obat nyeri juga karena masih bisa tahan juga. Tapi ada beberapa mungkin yang udah nggak tahan juga kali dok ya kalau misalkan lahiran sesar gitu ya. Betul. Berarti Kak itu ambang nyerinya luar biasa ya. Nggak pakai obat-obat yang ekstrim sudah bisa terkontrol dengan baik. Berarti anti nyerinya bagus dan Kak itunya punya ambang nyeri yang luar biasa. Oke. Dok, aku mau tanya nih. Ini pertanyaan yang paling dasar ya. Kenapa sih sebelum operasi itu harus puasa? Itu wajib. Kalau operasi elektif harus puasa karena pada saat kita dibius, refleks batuk dengan refleks menelan kita itu akan hilang sementara. Jadi makanan yang ada di dalam perut itu akan berpotensi naik ke tenggorokan. Kenapa berpotensi? Karena memang otot di daerah lambung itu akan berkurang dia elastisitasnya. Jadi dia akan secara pasif dia bisa naik sendiri ke tenggorokan. Nah yang bahaya adalah kalau memang isinya penuh sehingga naik ke tenggorokan masuk ke dalam paru-paru. Isinya dari makanan tadi. Sementara paru-paru itu kan daerah steril, hanya boleh oksigen saja dengan CO2. Kalau kemasukan makanan namanya aspirasi itu bisa bikin radang paru berat sampai dengan menggunakan alat bantu nafas pasca operasinya. Itu bahaya sekali. Oke, itu semua operasi kan ya? Maksudnya nggak cuma operasi bagian ini doang, tapi kalau misalkan kita operasi kaki atau apa itu juga sama harus puasa juga kan? Semua operasi harus puasa karena setiap pembiusan yang bukan dengan bius total itu harus diantisipasi akan bius total. Jadi misal gini, biusnya sebetulnya konsepnya bius paru nih, biusnya spinal, tapi ada kemungkinan bius spinal itu bisa gagal. Kalau bius spinal gagal, maka kita harus eskalasinya harus ke bius total. Jadi semua pasien harus diperlakukan sama. Kalau seandainya bius blok atau bius sarafnya gagal, antisipasinya adalah bius total. Kalau sampai di bius total pasien belum puasa, maka akan ada implikasi yang tadi. I see, ngerti. Yes. Oke. Berarti kalau misalkan di meja operasi, dokter anestesi juga ada di situ juga kan? Yes. Nah, betul. apa tugasnya saat itu? Nah, dokter anestesi ini tugasnya sebetulnya banyak tapi nggak kelihatan Iya, gitu. Dan nggak populer ya, nggak populer dokter anestesi. Dokter anestesi itu kerjanya sebetulnya banyak. Jadi dia benar-benar menjaga pasien di situ. Yang kita jaga apa? Kondisi pasien dari mulai saturasi, hemodinamiknya, kemudian tekanan darahnya, kemudian kecukupannya dia terhadap obat anestesi, kemudian kestabilan hemodinamik. Dan juga komplikasi-komplikasi yang terjadi akibat anestesi atau operasi. Misalkan operasi terjadi perdarahan banyak, itu anestesi yang terdepan ke itu. Ngapain tuh dok? Kalau misalkan Kalau tiba-tiba perdarahan banyak ya, anestesi pasti akan mencari jalur infus lebih banyak. Biasanya kan infus operasi cuma masuk satu nih, dia bisa cari 4 jalur untuk bisa masuk infus lebih banyak sehingga tensi harus bisa terjaga stabil. Berarti selain obat anestesi bius itu, dokter juga harus paham semua obat. Semua obat. Bener kan dok? Semua umur. Iya. Semua umur, semua dosis, semua harus paham. Iya, misalnya kayak buat tekanan darah biar turun, segala macam. Kalau misalkan jantungnya berdebar kencang, gimana cara ngurangin harus gitu? Bisa mengurangi. Berarti semua obat dokter harus paham. Harus tahu. Pasiennya denyut jantungnya 20 harus tahu obatnya. Berarti nggak cuma obat bius doang ya? Nggak cuma obat bius aja. Jadi kita yang jaga nyawa pasiennya kita Kak. Iya. Dokter bedahnya mengerjakan dari sisi bagiannya, tetapi untuk anestesi menjaga pasiennya survive sampai dia bisa melewati operasi dengan baik, bangun operasi dengan aman. Oke. Dok, pernah kasih obat bius yang paling kuat itu sampai pasiennya berapa lama dia nggak bangun? Obat anestesi itu gini Kak itu kerjanya. Pertama kali kalau kita bius total, kita namanya induksi ya. Jadi kita masuk lewat infus obat itu pertama. Nah, selama maintenance anestesi, ibaratnya kalau kita naik pesawat kita di atas tuh, nah itu kita menggunakan gas. Nah gasnya itu digunakan sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Kalau pasiennya butuhnya 6 jam kita akan pakai. Jadi ya
sesuai dengan kebutuhan pasiennya Tapi sih. pernah nggak sampai yang kayak 24 jam? Paling lama 22 jam. Jadi 22 jam pasiennya terbius total. Tapi kalau itu harus tim ya, harus banyak tim. Jadi biasanya operasi-operasi yang Besar. besar, resikonya tinggi, biasanya transplan, Iya. kemudian operasi jantung, Iya. operasi kepala juga ada beberapa. Kalau membutuhkan sampai 12 jam lebih, biasanya kita tidak bisa dengan hanya satu tim. Pasti dokter anestesinya juga tidak mungkin satu, karena itu akan meningkatkan human error ya. Iya. Jadi harus timnya banyak. Om saya pernah operasi aorta jantung. Itu dia dari jam 6 sore dibius, bangun lagi jam 12 siang besoknya. Yes. Kayak gitu ya. Iya, betul sekali. Dan itu masih pas bangun tuh dia masih kayak ngomong aneh-aneh. Terus juga tangannya kan juga disuruh tulis dia masih gini. Nah itu tuh bener gak sih dok? Banyak juga VT-VT yang nunjukin katanya belum sadar full, jadi dia ngomong aneh-aneh, semua rahasianya keluar. Itu kenapa dok? Itu namanya fase emergence. Jadi fase bangun dari anestesi itu istilahnya fase emergence. Nah, fase emergence itu kadang-kadang otak yang bagian bicara itu lebih aktif duluan Kak dibandingkan dengan otak yang bagian kontrol lain. Berarti kadang-kadang, nggak Kadang-kadang, selalu. tidak selalu. Oke. Tidak selalu. Jadi kalau dia aktif duluan ya jadi akhirnya pasiennya jadi ngoceh-ngoceh nih, kadang cerita pacar saya 5 atau gimana gitu. Jadi itu memang yang terjadi. Tapi itu normal kok. Itu nanti dia akan sembuh dalam beberapa waktu. Dokter pernah nggak ngalamin kejadian itu yang paling lucu? Kejadian ngoceh-ngoceh? Iya. Mau pasien atau saya nih? Kok dokter yang ngoceh? Iya loh, menarik loh. Kalau pasien sih saya rasa wajar ya, karena kita kan sering melihat gitu ya. Tapi yang aneh saya sendiri, pada saat itu operasi sederhana sebenarnya hanya kuret saja. Tapi menurut testimoni teman-teman perawat saya ngocehnya banyak sekali. Oh iya? Yes, dan saya nggak menyadari itu. Jadi saya bilang, saya nggak mau dipakaikan baju, tolong ambilkan celana saya di sana, jangan pegang saya. Saya sama sekali nggak ingat itu. Tapi it happens ya ternyata. Kenapa bisa terjadi itu? Hal yang lucu adalah kalau kita mau operasi, kita pikirannya ke sana. Ini menurut pengalaman saya pribadi, itu akan menuntun kita untuk berbicara hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya kita takut sebelum operasi, nanti selama operasi dan setelah operasi kita cenderung akan mengeluarkan fearness. Jadi ketakutan yang berlebihan gitu ya, kekhawatiran yang berlebihan gitu. Ada teman-teman yang mau operasi dia happy hatinya, itu malah nanti pada saat setelah operasi itu ketawa-ketawa sendiri, senyum sendiri gitu. Memang menunjukkan sisi-sisi euforia dia, itu ada yang seperti itu. Oke, berarti tergantung sebelum operasi kayak gimana ya? Yes. Oke. Dok, ini juga aku baca ada sedasi juga. Ya. Apa bedanya sedasi dan anestesi ini? Sedasi itu level anestesi yang lebih ringan. Jadi kalau kita butuh untuk memberikan obat yang sifatnya merelaksasi pasien, tetapi pasien bisa bernafas mandiri, itu kita pakainya sedasi. Jadi tidak dalam level anestesi yang berat. Tetapi kalau anestesi itu kita butuh tindakan yang lebih dalam, obat-obat yang lebih dalam untuk bisa merelakskan pasien. Contohnya misalnya kalau sedasi kita pasien-pasien mau CT scan, anak-anak mau CT scan, anak-anak ini kan nggak bisa calm ya, jadi kita butuh menidurkan mereka dalam beberapa saat, kita sedasi mereka. Kemudian pasien-pasien yang misalkan mau kateterisasi jantung, ada pasien yang gelisah, kita butuh dia tenang, kita bisa berikan sedasi, tapi tidak sampai level anestesi dalam. Tapi tetap dalam suntikan juga? Dalam suntikan tapi dosisnya disesuaikan. Berarti selain operasi besar ada juga kayak CT scan gitu-gitu biasanya membutuhkan sedasi atau anestesi juga mungkin ya? Anestesi ringan. Banyak gak dok yang butuh? Apa semuanya butuh untuk yang minor-minor ini? Sebagian kecil ya. Kondisi tertentu aja? Ya, kondisi tertentu. Kebanyakannya anak-anak ya. Jadi biasanya dokter-dokter teman sejawat anak ini kalau mau melakukan tindakan pemeriksaan penunjang, kalau anaknya tidak bisa tenang diberikan obat tidur Kak. Tapi obat tidurnya biasanya lewat minum. Nah kalau obat minumnya nggak bisa, anaknya masih belum bisa tenang juga, biasanya mereka akan konsultasi ke kita untuk pemberian obat sedasi dan pengawasan selama anestesi. Nah dok, ada nggak sih dok mitos yang mungkin beredar di masyarakat terkait pembiusan yang melenceng dari ilmu yang dokter tahu? Mitos satu, nggak bisa bangun lagi. Tapi itu deg-degan sih dok. Oh iya. Dan itu wajar ya. Itu adalah saya juga ketakutan yang wajar. sesar aja kayak kan padahal nggak bius total ya. Itu deg-degannya luar biasa. Betul. Apalagi om saya jadi kepikiran pantas om saya udah kayak mau selesai hidupnya. Ya betul, dan itu tindakan besar ya itu ya.
Itu ketakutan yang wajar sih, tapi itu mitos ya. Ya. Karena kalau dibilang sampai nggak bangun itu hampir jarang sekali terjadi. Kecuali ada komorbid khusus atau penyerta khusus, misalkan pernah ada kasus ya usus buntu, Ya. operasi usus buntu dibius total, kemudian pasca operasinya tidak bangun. Ternyata apa? Ternyata ada tumor di kepala. Jadi Oke. ada hal-hal lain yang mendasari kenapa pasien punya alasan tidak bangun, tetapi Mm-mm. bukan dari Ya. anestesinya. Kemudian mitos yang kedua adalah suka lupa. Kalau dikasih obat-obat, anestesi jadi pikunan nggak sih dok? Itu sering banget saya ditanya. Saya nanti error jadinya dok, naruh kunci aja lupa gitu. Itu juga mitos karena itu tadi obat-obat memang dia obat anestesi bekerja di sistem saraf pusat, tapi dia sifatnya sementara. Kalau dia sudah wash out, sudah keluar, maka dia fungsinya akan kembali seperti normal. Oke. Nah, kalau efek jangka panjangnya nih dok, kan mungkin ada juga yang nanya ya. Kalau udah stay ntar ke belakang-belakang nih ada efek jangka panjangnya nggak sih? Apa jadi nggak nyambung otaknya atau kayak gitu? Yang jangka panjang ya dok, mungkin yang 10 tahun. Penelitian sih enggak ya, Enggak ya ya? enggak ya. Itu masih masuknya mitos ya, Iya iya masih masuk mitos itu. masuknya mitos. Oke. Nah, ini juga peran empati kepada pasien dari dokter anestesi kan juga dibutuhkan ya. Jadi kayak kalau sebelum operasi ada pre-assessment-nya, tenang Mm-mm. aja Bu, kayak gitu. Itu tugas anestesi juga. Iya, Berarti harus senyum ya, Mas? iya, senyum tapi maskernya nggak kelihatan ya. Pakai masker soalnya jadi nggak kelihatan. Tapi basically anestesi itu adalah orang terakhir yang ditemui pasien sebelum dia Ya. tidur, gitu. Jadi memang penting memberikan sugesti positif. Jadi pada saat pasiennya mau tidur, kita minta dia berdoa, kita sama-sama doa, dan kita harus bisa kasih mereka kepercayaan ya. Artinya mereka trust dengan kita gitu. Itu PR sih sebetulnya ya. Jadi memang harus punya teknik komunikasi yang baik supaya pasien bisa melewati operasi senyaman mungkin. Oke. Nah kita sekarang bicara soal ini ya, operasi sesar, melahirkan gitu. Nah ini kan berkembangnya waktu nih, ada bius biasa katanya sama bius erak sekarang. Mm-mm. Nah bedanya apa sih dok? Dan emang benar kalau bius erak itu sebentaran udah sembuh? Ya itu sekarang lagi tren ya, ERAS ya. ERAS itu perbedaannya dengan anestesi spinal seksio yang biasa. ERAS itu menawarkan enhanced recovery, jadi penyembuhan yang lebih cepat. Oke. Penyembuhan yang cepat ibu itu juga akan mempengaruhi dia akan kontak lebih cepat dengan anaknya sehingga bisa menyusui lebih cepat gitu ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dari tata laksana awal sebetulnya. Sebenarnya ERAS itu bukan cuma biusnya sebenarnya kayak itu, tapi manajemen dari awal. Jadi manajemen awal itu apa? Manajemen nutrisinya, puasanya tidak terlalu lama. Kalau biasanya kan puasa sampai 8 jam, 6 jam kalau zaman dulu. Kalau sekarang enggak, di 2 jam masih boleh diberikan nutrisi. Jadi diberikan cairan, minuman yang isinya nutrisi supaya ibu tidak lapar dalam jangka waktu panjang. Nah, habis itu obat-obat anestesinya dilakukan penyesuaian dosis, tidak terlalu tinggi sehingga pasien bisa mobilisasi lebih cepat. Dan yang penting lagi adalah pemberian namanya multimodal analgesia. Multimodal analgesia itu adalah pemberian kombinasi obat anti nyeri yang diberikan di pertengahan. Jadi tidak menunggu operasi selesai baru diberikan, di pertengahan operasi sudah diberikan sehingga pada saat ibunya bangun di kamar recovery room dia sudah nggak merasakan nyeri. Oh, jadi tengah-tengah operasi sesar itu juga diberikan obat supaya di kamar recovery nggak terlalu bisa nyeri. Ya. Tuh, jadi dia mobilisasi karena obatnya lebih sedikit, otomatis dia akan mobilisasi lebih cepat. Kalau mobilisasi lebih cepat, masalah jaras nyerinya nggak datang. Nyerinya harusnya tidak lebih berat dibandingkan yang konvensional seksio. Oke dok, aku pengen tanya juga, waktu itu ada beredar anti nyeri yang ditempel. Ah ya. Nah itu kan ada beberapa dokter yang bilang sebenarnya tidak baik. Tapi ada juga yang bilang oke. Nah itu sebenarnya apa sih dok, dan oke atau tidak? Yang ditempel itu jenisnya sebetulnya golongannya narkotik ya. Iya. Jadi bagus atau tidak sebetulnya tergantung kebutuhan pasiennya. Kalau memang pasien memang derajat nyerinya tinggi sekali, memang bijaknya adalah kita tetap berikan anti nyeri sesuai dengan eskalasinya. Jadi kadang-kadang kita berikan yang pertama apa dulu nih, paracetamol dulu. Tahap kedua kalau nggak mempan dikasih level atasnya lagi. Nah untuk yang opioid itu diberikan memang pada level tertinggi. Kalau dengan 3 macam atau 3 kombinasi obat tidak bisa tertangani dengan baik nyerinya. Tetapi memang yang perlu difikirkan adalah efeknya. Kalau opioid atau narkotik itu beberapa pasien punya efek yang tidak nyaman. Biasanya dizziness, pusing,
mual muntahnya agak sedikit berlebihan kalau pasiennya sensitivitas terhadap obat opioidnya lebih tinggi gitu. Jadi yang tadinya mau eras, khawatirnya jadi nggak jadi eras karena apa? Punya keluhan yang lebih banyak, pusing berputar, mual muntahnya lebih banyak gitu ya. Tetapi kalau pasien untuk mengatasi nyerinya itu harus dikerjakan, tetap harus diberikan. Oke. Gitu. Jadi memang harus dihitung berdasarkan kalkulasi yang tepat terhadap pasien yang punya kebutuhan masing-masing. Oke. Sebelum mulai anestesi kan dokter juga biasanya nih nanya juga apakah ada gigi yang goyang. Mm-mm. Kenapa dok? Emang ada resikonya apa kalau gigi goyang? Ya. Atau mungkin bolong juga sama ya? Gigi goyang aja. Goyang Gigi aja. goyang saja. Jadi kalau gigi goyang pada saat kita mau pasang mau apa namanya dibius total itu kita perlu pemasangan alat bantu nafas kayak Oke. gitu. Nah, pemasangan alat bantu nafas itu kita menggunakan medianya namanya laryngoskop. Nah, laryngoskop itu kita akan memasukkan ke dalam rongga mulut. Oke. Nah, itu alatnya cukup besar. Hmm. Nah, kalau dia ya, kalau dia menyenggol nyenggol bagian organ gigi gitu ya, gusi, itu bisa menyebabkan perlukaan sampai dengan patah. Jadi kalau gigi goyang, dia beresiko patah dan dia bisa masuk ke lambung. Jadi memang harus diakses dengan baik. Ada tuh gigi yang goyang gitu. Ngeri ya. Oke. Nah pernah nggak sih dok ada pasien yang alergi obat bius? Sampai saat ini saya belum pernah dapat, tetapi statistik sih ada ya, statistik ada, tapi sampai saat ini saya belum pernah. Meskipun ada resiko, tapi jarang sekali. Sedikit lah ya. Sedikit, jarang sekali. Oke. Dan kalaupun memang terjadi, biasanya reaksi alergi itu variasi dari ringan sampai dengan berat. Kalau ringan dia bisa berupa ruam, bentol gitu ya, yang masih bisa ditangani. Tapi yang derajat berat itu biasanya sudah mulai sesak nafas, kemudian pasiennya sudah mulai ada gejala shock anafilaktik, gangguan hemodinamik, tensi turun. Kalaupun terjadi keserangkaian reaksi alergi, tetap kita bisa tangani dengan baik sih harusnya ya. Kalau kita punya senjatanya kita kuat, amunisi kita kuat, kita bisa tangani dengan baik. Oke. Ini juga kalau gula darah tinggi katanya nggak boleh dioperasi. Betul. Tapi kalau kritis gimana? Nggak boleh. Kalau kritis tetap harus dioperasi. Jadi kalau gula darah itu kalau konsep operasinya adalah direncanakan atau elektif, maka operasi itu harus pasien dalam kondisi optimal. Jadi semua harus terkontrol dengan baik. Tetapi kalau operasi emergency konsepnya, maka operasi itu harus tetap dikerjakan karena life saving judulnya. Kalau judulnya life saving, operasi harus berlanjut. Regulasi gula darah kita tetap kerjakan, tetapi sambil berjalan operasi. Jadi kita di dalam kamar operasi kita siapkan obat-obatan untuk menurunkan gula darah dengan kontrol yang rutin. Jadi setiap setengah jam kita cek tuh gula darahnya. Nah operasi yang persiapannya paling lama dok, menurut dokter apa? Operasi persiapan paling lama operasi dengan risiko yang tinggi biasanya. Operasi-operasi jantung, operasi transplantasi ginjal hati itu butuh persiapan yang panjang. Operasi bedah kepala juga itu butuh persiapan yang panjang. Persiapan yang panjang itu meliputi kadang-kadang pasien terus melakukan pemeriksaan yang juga begitu kompleks ya. Pemeriksaan darah, kemudian konsultasi ke bagian yang terkait untuk supaya pasiennya bisa dalam zona yang tetap aman. Itu sih biasanya. Oke. Nah kalau misalkan bius anak sama bius dewasa itu tuh obatnya sama nggak dok? Atau sebenarnya beda atau sama cuman dosisnya rendah sekali? Pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya obat anestesi itu semua sama, hanya dosisnya kita sesuaikan sesuai dengan berat badan pasien. Kalau kondisi paling berat yang pernah dokter alami apa selama praktek? Yang paling berat itu kalau pada saat pembiusan saya pernah operasi pasien bedah kepala. Pasiennya sekitar umur 50 tahun, tiba-tiba berhenti jantungnya dalam hitungan detik. Jadi saya kira-kira baru keluar melangkah belum sampai pintu, tiba-tiba monitornya flat. Itu pernah dan memang horor ya, horor sekali. Kemudian kita masuk, kita evaluasi. Alhamdulillahnya respon dengan obat-obatan yang diberikan ya. Itu bagi seorang anestesi pada saat pasien dilakukan pembiusan kemudian terjadi masalah, itu adalah hal yang paling berat sih yang harus dihadapin. Oke, dokter pernah nggak dok? Ini mungkin cerita horor juga ya jatuhnya ya. Pernah nggak jadi kalau di meja operasi itu udah dibius total tapi tiba-tiba di tengah operasi pasiennya bangun? Kalau dalam definisi bangun, buka mata, kemudian duduk sih
nggak pernah ya, tapi kalau bangun dalam konteks misalkan nafasnya lebih cepat, itu ada. Tetapi sebetulnya sekarang sudah jauh berkurang karena apa? Kita di kamar operasi itu kita punya alat monitor yang bisa mendeteksi kedalaman anestesi. Jadi kalau pasien pada angka tertentu, kita sudah harus aware bahwa dia akan mengalami sadar dari anestesi, sehingga pada saat level tertentu kita harus berikan lagi obat anestesi untuk memperdalam kedalaman anestesi. Jadi insiden untuk bangun dari operasi saat ini cukup jarang. Oke. Oke dok, mungkin terakhir nih dok ya, pesan buat penonton yang mungkin lagi mau melakukan tindakan medis dari yang besar sampai yang mungkin minor gitu ya. Apa pesannya untuk mereka agar lebih percaya dengan dokter anestesinya? Yang pertama komunikasi sebenarnya. Jadi komunikasi kan semua hal yang pasien alami. Penyakit-penyakit apa saja harus disampaikan secara jujur, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tanyakan hal-hal yang nggak dimengerti. Oke. Jadi kira-kira saya mau diapakan dok? Kira-kira obat biusnya mau bagaimana nanti bekerja atau bagaimana dia akan diberikan ke saya? Itu tanyakan sampai sedetail mungkin. Yang ketiga memang menghadapi rasa takut ya, takut itu wajar ya, cemas itu juga hal yang saya rasa juga wajar. Tapi tetap harus percaya dengan tim yang merawat bahwa kita akan take care sebaik mungkin, supaya semuanya bisa lebih aman, lebih nyaman. Sugestinya harus positif sih. Dokter, thank you banget sudah hadir Terima dan sudah kasih. menjelaskan tentang anestesi ini, Terima kasih perbiusan sama-sama, ini. perbiusan. Semoga dokter sehat selalu. Amin. Terima Sama-sama, kasih, terima kasih. dokter. Terima kasih banyak Kak Ita.